Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Desain dan Seleksi Material Teknik Metalurgi. Pada kelompok ini memiliki anggota yaitu saya sendiri, Laila Fatimah, kemudian ada Ginda Kuryatama, dan juga ada Nabila Hilzafiani. Untuk outline presentasi kita, yaitu yang pertama, next, ada definisi produk, yang kedua ada desain produk, dan yang terakhir ada design requirement. Untuk selanjutnya, definisi produk yang akan kita desain. Di sini kita akan mendesain hybrid chair. Nah, hybrid chair ini merupakan kursi multifungsi yang dapat digunakan sebagai kursi kerja dan kursi santai yang juga dilengkapi dengan meja atau senderan kaki. Nah, hybrid chair ini itu kita rancang untuk konsumen yang menginginkan kursi satu paket gitu, jadi nggak terpisah, dan juga untuk para konsumen yang memang tidak memiliki ruang untuk banyak kursi, jadi hanya dengan menggunakan satu kursi saja bisa memiliki lebih dari satu fungsi, yaitu sebagai kursi kerja dan kursi santai. Next, untuk desain produk yang akan kita buat, yaitu di sini ada untuk kursi kerjanya yang di sebelah kiri itu tingginya adalah 92 cm dan lebarnya itu 54 cm. Kemudian yang di sebelah kanannya itu pada saat kondisi kursi keadaan sebagai kursi santai, yang tingginya adalah 72 cm, lebarnya 54 cm, dan senderannya itu 14 derajat. Sedangkan untuk meja atau footstoolnya ini, jadi itu bisa dibalik. Kalau misalnya di atas itu dia sebagai senderan kaki, kalau dibalik itu nanti dia jadi meja yang tingginya 40 cm serta lebarnya itu 54 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Selanjutnya, design requirement. Mekanisme kerja kursi hybrid ini yaitu kursi hybrid dapat dinaikkan dan diturunkan dengan menggunakan mekanisme alat pneumatik. Nah, alat ini menggunakan piston pneumatik yang bisa disetel dengan menurunkan sandaran dan kursinya dengan ketinggian berapapun dan juga sudut yang kita inginkan dan senyaman konsumennya. Next. Sifat mekanik kursi hybrid ini yaitu pertama modulus elastisitas dengan nilainya 2.500 sampai 17.000 Newton per milimeter kuadrat. Kedua, modulus patah dengan nilainya 55 sampai 160 Newton per milimeter kuadrat. Tiga, ada rasio Poisson dengan rentang 0 sampai 0,5. Design requirement kursi hybrid. Yang pertama ada fungsinya. Fungsi dari kursi hybrid ini yaitu untuk menahan beban tekan dan dapat dinaik turunkan sesuai dengan kenyamanan penggunanya. Dua, constraints. Pertama ada spesifikasi panjang, tidak boleh patah dan tidak boleh melengkung. Tiga, target dari kursi hybridnya untuk meminimumkan massa dan memaksimalkan slenderness-nya. Empat, variabel bebas. Pemilihan material untuk kursi, yang pertama constraint 1, kekuatan materialnya. 2, compressive load yang diterima pada kursi tidak boleh melewati batas kekuatannya. 3, objektif, untuk meminimumkan massa. Pemilihan material dudukan kursi hybrid. Material dudukan ini menggunakan polimer karena dudukan ini lebih memiliki modulus elastisitas yang berada di bawah keramik atau logam dan memiliki massa pakai yang cukup panjang dengan densitasnya yaitu 1 megagram per meter kubik dan juga modulus Youngnya yaitu 10 pangkat minus 1 GPa. Next. Nah, selanjutnya yaitu proses manufaktur dudukan kursi. Dudukan kursi kita menggunakan material wol dan juga nilon. Nah, untuk proses pembuatannya kami menggunakan metode pemintalan menggunakan rotor mesin, pemutar roda, kemudian serat-serat wol dapat dipisahkan, kemudian dibungkus dan dipilih secara otomatis. Nah, oleh karena itu metode yang digunakan dalam proses manufaktur adalah mesin konvensional atau conventional machining dengan rentang massa yaitu berkisar antara
10 pangkat min 3 sampai dengan 10 pangkat 4 kg. Kemudian toleransi geometri dudukan kursi. Karena memiliki bentuk geometri persegi panjang, nah dan karena bentuk geometrinya sederhana, maka tidak dibutuhkan tingkat kepresisian yang sangat tinggi. Toleransi polimer shaping yang dapat digunakan adalah pada rentang 0,01 mm sampai dengan 1 mm dengan metode konvensional machining. Nah, selanjutnya biaya produksi. Proses manufaktur konvensional machining ternyata lebih mudah dari segi ekonomik batch size, kemudian daripada injection molding dan juga blow molding. Biaya produksi untuk memproduksi kursi hybrid diprediksi akan lebih murah dibandingkan dengan produk polimer yang dibuat dengan proses blow molding. Untuk biaya pembuatan rangka kursi atau yang terbuat dari kayu tidak terlalu rumit karena hanya melibatkan pemotongan, kemudian pengaplasan dan juga pengecatan dan polishing pada permukaannya. Ini dia referensi yang kami gunakan, bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi pertanyaan nanti akan ada pada saat sesi perkuliahan desain seleksi material. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.